tuanku adalah rakyat. Memang betul-betul bukan cerminan, tapi realita nyata-nyata mampu untuk meneruskan. Ya itulah Mas Ganjar. Bahwa kita hanya ditempatkan sebagai pekerja seni yang setelah ditonton atau dipekerjakan sesuai dengan profesi kita, ya dibayar, selesai. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kali ini kita mau bikin segmen yang baru nih. Setelah kemarin kita membahas soal politik ini itu jungkir baliknya dunia perpolitikan kita. Kali ini saya mau ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol santai. Ya tetap membahas soal politik tapi tentu tidak dengan estimasi keseriusan seperti yang sudah-sudah. Nah, buat kita-kita yang lahir tahun 70-an, 80, 90-an tentunya mengenal ada satu grup lawak, grup komedi yang kalau saya bilang mungkin sampai saat ini inilah yang terbaik yang pernah ada di Indonesia, yaitu Sri Mulat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, salah satu legenda dari Sri Mulat itu, yaitu Mas Polo. Halo Mas. Luar biasa. Aduh, 2 tahun lebih nggak ketemu kita ya. Setelah sekian lama digempur pandemi. Nah, Mas Polo, aku kemarin lihat-lihat tuh di medsos, aku nggak dapat undangannya situ. Habis pagelaran tuh itu loh. Iya, iya. Jadi 2 September kemarin, selain kita mengobati kerinduan penonton, kita reuni ceritanya, reuni Sri Mulat yang sekaligus kita mencoba kolaborasi dengan tokoh-tokoh komedi muda. Jadi ada Cak Lontong, ada Akbar, ada Sule, ada Diah Permatasari, ada Vanessa. Ada anak-anak mudanya juga tuh gabung ya? Iya. Termasuk kita ya mengajak teman-teman Sri Mulat yang masih ada. Sampai ke penyanyinya Mas Dion itu kita undang dari Solo. Terus semua Sri Mulat yang masih tersisa, Polo, Kadir, Tesi, Tarsan, Rohana, Yeti, dan Sri Mulat Surabaya mati tersisa, si Kolondo, itu semua. Kita ajak semua. Ya. Tapi ada bintang tamu istimewa tuh Mas kemarin. Makanya saya agak kesel tuh kok saya nggak diundang loh. Ada Mas Ganjar loh tiba-tiba. Iya. Itu memang beliau ya, dari sebelum acara yang kemarin ini, kalau sejarah menyatunya Mas Ganjar dengan rakyat, beliau melibatkan diri untuk masuk ke tontonan rakyat. Itu udah dari semenjak beliau masih jadi gubernur. Jadi gubernur di Jawa Tengah, beliau dulu pernah kebetulan satu panggung juga sama saya. Oh ya, di acara apa tuh Mas? Di acara Ketoprak. Nah, yang diselenggarakan Wayang Orang Barata. Jadi memang Mas Ganjar tuh luar biasa. Luar biasanya apapun yang menjadi bagian mau budaya, mau apapun aktivitas rakyat, ya beliau masih terlibat. Dan ini loh Mas, aku lihat kok luwes banget gitu loh. Iya. Kan nggak semua orang loh bisa blend sama Sri Mulat tuh, nggak semua orang. Ini bisa bahasa ini idiom-idiomnya Sri Mulat, gestur-gesturnya sitkomnya tuh bisa ikutan main gitu loh. Iya. Nah itu di set up atau direncanakan atau memang lahir spontan di panggung? Lahir spontan di panggung. Dahsyat. Jadi itu cermin bahwa Mas Ganjar itu memang dari dulu merakyat. Jadi nggak salah kalau Mas Ganjar bikin slogan tuanku adalah rakyat. Nah, ini memang betul-betul bukan cerminan tapi realita. Mas Ganjar selalu ambil bagian apapun yang menjadi aktivitas rakyat. Lah dari situlah kemudian kita semakin yakin kalau saat ini kita mendekati harus memilih. Ya kan? Hidup ini kan memilih Mas. Betul. Lah kita yang orang-orang nggak terlalu pandai ini kan diajari sekarang ini untuk lebih melihat segala sesuatu karena memang sekarang ini zamannya sudah lebih maju. Katanya ada yang namanya zaman digital. Ya kita diajari sama anak-anak muda ini untuk melihat segala sesuatu itu harus berdasarkan track record katanya. Rekam jejak. Ya kita belajar lah. Jadi memilih sekarang ini nggak kayak zaman kita dulu kan. Kayak istilahnya beli kucing dalam karung. Kalau sekarang ini kita betul-betul melihat bahwa apa yang akan kita pilih itu jangankan memilih presiden atau pemimpin.
Kita memilih makanan aja sekarang ini kita harus tahu bahannya apa, terus sejarahnya seperti apa, kualitasnya bagaimana. Ya, dari rekam jejak ini tadi, Mas. Tapi kan ada yang gini loh, Mas. Ada yang selalu bangga-banggakan rekam jejak. Lihat rekam jejak saya, lihat apa yang sudah saya lakukan, lihat rekam karya, rekam gagasan atau apapun bentuknya itu. Padahal kita tahu rekam jejaknya ini berantakan. Nah, jadi rekam jejak ini kan juga sebenarnya harus dilihat dari dua sisi juga. Ada orang yang memang ya merasa bahwa apa yang dia lakukan itu baik, ya, menurut kacamata dia sendiri, ya, menurut versinya sendiri. Padahal menurut rekam jejak yang difahami sama rakyat, yo berantakan. Ya itu. Gitu. Contoh Itulah. misalnya kayak gini loh, Mas. Dulu kan waktu awal kita ngomongin misalnya Jakarta lah, soal rekam jejak Jakarta dulu. Awal-awal dulu zamannya Pak Basuki, gimana rakyat tuh gampang banget ngadu ke ke gubernurnya, pagi-pagi bisa datang tiap hari ditemuin. Nah, tapi begitu pergantian ke Pak Anies, langsung ditutup gordennya dalam beberapa hari. Nah, gimana ceritanya dia bisa menilai bahwa dia rekam jejaknya bisa bersama dengan rakyat ya? Karena hording saja dia tutup. Lalu misalnya itu loh, Mas, yang paling kelihatan adalah e-budgeting. Kasus-kasus anggaran ajaib, lem aibon segala macam itu loh. Kan awalnya katanya begitu kebongkar mau diperbaiki, ya kan? Nah, sampai selesai jabatannya ya tetap aja ditutup, kali buka-buka lagi. Nah, kalau Mas Ganjar selama di Jawa Tengah ini gimana, Mas? Ya kita kan bisa melihat yang akhirnya aja lah. Ketika beliau menyelesaikan masa tugasnya tugas sudah, kemarin itu juga luar biasa. Udah 2 kali atau 2 periode, kemudian beliau menyatakan di depan rakyatnya mereka akan mengundurkan diri karena apa? Karena memang sudah habis masa tugasnya. Ini beliau perpisahannya aja sama rakyat. Ditangisi rakyat segitu banyak. Banyak yang nangis. Ya kan? Itu kan bukti bahwa kedekatan secara emosional maupun kedekatan secara secara fakta, bahwa beliau itu memang berarti buat masyarakat. Nah, ini kan begitu merasa kehilangan kan gitu loh. Jadi ya ada banyak persoalan, ada banyak tanggung jawab yang semua terselesaikan dengan baik sampai pada masa tugasnya, ya kan. Nah, kalau yang di Jakarta kan sampai dengan selesai masa tugasnya, selesai juga hal-hal yang nggak jelas. Selesai juga hal-hal yang nggak selesai. Itu yang nggak selesai. Nah, Mas, ini saya ngelihat kaosnya agak-agak gimana gitu, bikin ngiri juga nih. Ini GSI itu, Mas. Ini GSI, Gabungan Seniman Indonesia. Apa tuh, Mas? Ya, setelah kita melakukan kesepakatan, setelah kita melakukan deklarasi bahwa kita satu suara, yakin, optimis, dan tegas memilih mengusung Mas Ganjar sebagai presiden. Maka ya, karena memilih tadi itu kan butuh satu pernyataan, ya kan? Kalau kita memilih tapi tidak kita nyatakan, memang yang tahu cuman kita dengan Tuhan, ya kan? Nah, itulah perlunya kita nyatakan bahwa yang namanya memilih itu, nah ini loh. Harus jelas. Jelas. Nggak boleh abu-abu. Nggak boleh abu-abu. Seperti baju yang kita pakai. Harusnya kan garis-garis. Garis-garis hitam putih. Ya kan, tegak lurus. Dan bukan abu-abu. Tapi karena tadi buat syuting itu takut flicker. Nanti mau usul sama Mas Ganjar. Ya kan, garis-garisnya agak gede, Mas. Biar nggak flicker kalau di kamera. Karena kan di lagunya juga boleh tuh, Mas, boleh tipis, boleh tebal. Iya. Terus ini, hitam Mas, putih, tegak lurus, bukan abu-abu, ya kan? Kalau menurut Mas Polo nih, seberapa suportifnya sih Mas Ganjar ini terhadap para seniman untuk kedepannya nanti? Lah, itu makanya kesepakatan kita itu tidak berarti tanpa alasan, ya kan? Makanya GSI ini ada satu kesepakatan untuk menyatukan hati, terus bergandeng tangan dan berjabat dengan erat, maju serentak. Karena kita diberikan
sesuatu yang sifatnya prospektif. Oh. Ya kan? Selama ini seniman itu kan udah kayak kuli bangunan. Memang kita pekerja seni. Tapi artinya jangan perlakukan kita itu seperti apa ya? Seperti pekerja yang selesai pakai selesai. Kayak tukang gitu. Kayak tukang ya kan. Ya tidak berarti tukang pun itu lebih jelek daripada bukan. seniman. Bukan. Kuli bangunan pun juga luar biasa. Betul. Tapi hidup ini kan butuh prospek. Betul. Butuh kedepannya ini seperti apa. Apalagi seniman. Betul. Ya kan? Supaya kita itu tidak menjadi seniman yang masa tuanya tinggal sakit. Dan nanti berakhir mati dengan sia-sia. Ya kan? Nah kita kan butuh sesuatu yang memiliki prospek. Lah di GSI, ya kan, yang nanti akan menjadi sorotan daripada Mas Ganjar itu dijadikan satu wadah, nih tempat ngumpulnya seniman, ya kan, seniman yang berprospek. Prospek seperti apa nih yang ditawarkan Mas Ganjar lewat GSI ini? Apakah mungkin ada semacam organisasi dengan perencanaan-perencanaan struktural, lalu ada misalnya strategi bagaimana ya tadi yang diceritain Mas Polo, Ya. untuk para seniman-seniman yang lanjut usia, bagaimana cara menanggulanginya, mengatasinya dan menolong mereka. Ada nggak dibahas strategi kayak gitu? Ya, sementara ini apa ya? Kita kan sebelumnya kan sudah ada. Kalau misalnya dari pelawak ini ada Paski, Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Yang di film ada Parvi. Ya kan? Tapi sejauh ini ya karena pada akhirnya apa namanya kita kan terus bergerak masing-masing karena tidak ada arahan, tidak ada supporting, akhirnya ya kita cuma jadi anak-anak liar yang tidak memiliki apa ya sebuah tanggung jawab dari yang kita katakan bapak ya atau pimpinan yang harusnya memberikan bukan hanya supporting tapi juga arahan. Nah itu kan harus dilakukan oleh orang yang memang mampu. Betul. Memang orang yang pernah ngeblend dengan seniman. Betul. Gitu loh. Di samping itu secara pengetahuan manajerial mumpuni Mas Ganjar. Nah, ya kan? 2 kali anggota DPR, 2 kali gubernur, ya kan? Ya. Itu kan sudah bukti. Bukti. Ya kan sebuah rekam jejak yang memang layak untuk kita yakini. Tapi Mas, ini kan kemarin rame tuh orang ngomongin kalau Mas Ganjar ini petugas partai. Setuju orang tuh Mas? Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Ya mungkin kalau memang itu apa ya? Kalau memang itu sebuah penyampaian yang dilakukan bahwa Mas Ganjar memang bagian dari sebuah partai, ya itu sah-sah saja. Tapi Mas Ganjar sendiri sebagai pribadi yang siap untuk menjadi pemimpin, beliau kan juga punya komitmennya sendiri. Bahwa tuanku adalah rakyat. Ya kan? Artinya Mas Ganjar yang mungkin sebagai bagian dari sebuah partai, ya kan, dia jalankan amanat partainya, ya kan. Tapi idealisnya kan dia harus menjadi pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Karena memang secara mekanisme kita nggak bisa nyalonkan presiden tanpa partai. Ya itu jelas. Jadi ya kan? sebenarnya memang ya ungkapan-ungkapan itu memang ungkapan yang sebenarnya juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan memang sebenarnya ya semua juga sama. Semua juga Ya, sama. Anies Baswedan juga sama, bukan, Iyalah. bahkan lebih parah lagi kalau menurut saya. Dia bukan anggota partai tapi tidak berani memutuskan apapun Ya. terhadap calon wakil presidennya. Iya. Udah dipinang pakai surat aja bisa gagal. Bisa Gitu. gagal. Jadi, Makanya itu wajar Mas. Artinya di awal akan terjadinya sebuah kompetisi, ya kan. Hal menggoreng itu kan udah Ya, biasa. Lah makanya kita juga
sekarang ini harus menjadi rakyat yang cerdas. Dan memang sekarang ini rakyat sudah cerdas. Artinya dia nggak bisa sembarang digoreng, nggak bisa. Orang kan juga kemarin itu loh Mas, apa namanya, ya kalau bahasa anak mudanya ngecengin gitu ya. Pak Ganjar cuman bisanya lari gitu kan. Nah tapi kita lihat, gimana kalau kita punya presiden nggak bisa lari, bahkan jalan aja susah. Ya mendingan yang bisa lari lah daripada jalan di tempat. Sorry, ini bukan kita mau body shaming atau apapun, tidak. Ya. Tapi karena kita memimpin presiden, tentunya kita harus punya inginnya kita punya presiden siap secara mental dan fisik juga Oh, iya untuk dong. paling tidak 5 tahun ke depan atau mungkin Iyalah. 10 tahun ke depan. Iyalah. Nah, jadi penting nggak sih Mas faktor usia ini kita kita angkat ke permukaan? Sangat, sangat gitu loh. Menurut Mas Polo nih, ketika orang sudah berusia di atas 70 tahun gitu ya, secara fisik sudah pasti menurun kan. Lalu pemahaman secara komprehensif beliau terhadap masalah juga pasti menurun. Ya. Lalu gimana ceritanya kalau menurut Mas Polo jika ada orang yang ngotot untuk tetap berusaha untuk jadi calon presiden dengan usia yang sudah sedemikian lanjutnya gitu. Ya takdir di tangan Tuhan, Mas. Iya sih. Tapi realita hidup kan nggak bisa dibohongi. Betul. Ya kan? Betapapun kemunduran baik secara fisik, udahlah mau dikasih jamu sehari 24 kali. Artinya setiap jam minum jamu. Ya, tapi kapasitas fisik yang Tuhan percayakan pada kita ini kan tetap punya batas waktu. Ya artinya kita bicara realistis saja lah. Jangan sekedar karena ambisi dan emosi menyejajarkan diri yang akhirnya malah nanti kasihan. Bangsa ini kan harus dipercayakan kepada seorang pemimpin yang betul-betul secara kualitas utuh. Ya secara fisik, ya secara rekam jejak lah pokoknya ini harus utuh. Kalau ada kepincangan-kepincangan ya nanti kasihan bangsanya kan. Kasihan rakyatnya yang juga pasti akan mewarisi kepincangan-kepincangan gitu loh Mas. Iya kan? Gitu loh. Dan sekarang bicara secara utuh, kita kan sudah punya panutan. Ya kan? Presiden kita yang saat ini itu luar biasa. Ya kan? Nah, kalau calon penggantinya itu bisa melihat atau berkiblat ke yang sudah jelas-jelas nyata hasilnya, ya kan? Nggak usahlah bicara perubahan, ya dong. Wah, yang sudah ada aja, itulah kita terusin, ya kan? Perubahannya mau dirubah apanya? Anggarannya kok mentek-menek. Ya kan? Gitu. Jadi ya sudahlah. Pokoknya kita yakin optimis, ya kan? Bahwa yang sudah ada sekarang ini akan diteruskan oleh penerus yang memang nyata-nyata mampu untuk meneruskan. Ya itulah Mas Ganjar. Ya, karena kan mengabdi untuk negeri ya Yes. bukan cuma jadi presiden. Oh Jangan, yes. Iya itu menjadi dia. pinisepuh, menjadi penasehat yang baik, ya kan? memberikan Men-support. sharing pengalaman, support. Ini saya rasa jauh lebih baik daripada Iya. memaksakan diri dengan kondisi. Nggak usah ngotot. Ya kan? Kasihan nanti malahan. Ya yang kasihan adalah yang berambisi dan kasihan juga yang notabene katanya mau diperjuangkan. Ini yang diperjuangkan kan rakyat. Ya kan? Lah berjuang itu kan butuh sesuatu yang lebih perfect. Betul. Ya kan? Kalau secara perfeksionis itu mungkin fisik sudah usianya sekian, ya kan? Terus tingkat emosinya juga lebih tinggi. Betul. Lah ini kan bahaya nanti. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca berbicara pada diri sendiri, refleksi. Udah gue kaca. Ya kan? Karena Rakyat saya itu juga biaya. punya pengalaman tuh Mas Polo. Jadi kan dulu ayah saya nih meninggal umur 78 tahun. Nah, umur 70 tahun itu dia udah itulah temperamen, sensitif, Iya, sensitif. mudah marah, gampang tersinggung gitu ya. Saya salah taruh gelas aja gitu ya. Marah. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang Tapi gebrak meja enggak? Apalagi kau bela-bela anti-kasih. Karena memang fisik itu ada keterbatasan, ya kan. Tapi kalau wawasan, pengetahuan, ini Tuhan izinkan untuk terus berkembang. Iya. Nah, tinggal fisik inilah. Lah sekarang
fisik yang memang nanti akan menjadi pelaku daripada apa yang ada di isi kepala kita ini, kan bisa kita lihat, ya kan? Kalau memang fisiknya masih oke ya dia akan menjalankannya pas. Ya. Ada apa ya, keseimbangan. Seimbangan. Sri Mulat ini kan udah lama banget nih. Saya inget tuh, saya dari SD aja, ya sore tuh dulu di RCTI itu di mana ya? Indosiar. Indosiar. Itu saya nonton. Nah, Mas Polo mengalami tuh tentang peralihan hampir 6 presiden ya dari zaman Pak Harto. Dari zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Dari zamannya Pak Harto, dari zamannya Pak Karno itu saja Sri Mulat sudah ada. Dari zaman Pak Karno. Tapi yang pastinya ya generasi saya di atas banget. Iya. Wong Sri Mulat itu dari tahun 5, jadi 70 tahun Sri Mulat usia sekarang. Tahun ini tuh 70 tahun dan slogan teman-teman Sri Mulat menyatakan bahwa Sri Mulat belum tamat. Dulu Sri Mulat itu bentuknya masih lebih ke musik. Zaman Pak Karno dulu Sri Mulat itu sudah sering diundang ke istana, terutama Bu Sri Mulatnya nyanyi di sana dengan iringan keroncong. Makin ke depan, zamannya Pak Harto. Zamannya Pak Harto saya juga belum ngalamin. Teman-teman senior yang sudah saya kenal, bahkan sudah sepanggung dengan saya, ada Mas Tarsan, Mas Timbul, almarhum Pak Asmuni, itu mereka sering diundang ke istana. Bahkan ketika beliau tidak berkenan di istana, dulu Sri Mulat ada yang namanya Sasono Langan Budoyo. Taman Mini. Ya, mereka ditontonnya di sana karena melibatkan masyarakat umum atau undangan-undangan khusus. Tapi ya begitu. Terus zamannya Pak Habibie. Zamannya Pak Habibie karena beliau seorang teknokrat ya. Jadi lebih ke masalah apa? Arti budaya nggak terlalu banyak diperhatikan. Zaman Gus Dur mulai banyak lagi Sri Mulat diperhatikan. Kita sering diundang malah di kediaman. Kemudian zamannya Bu Mega kita juga sering diundang. Zamannya Pak SBY. Tapi dari semuanya itu ya kembali lagi yang seperti saya sampaikan bahwa kita hanya ditempatkan sebagai pekerja seni yang setelah ditonton atau dipekerjakan sesuai dengan profesi kita ya dibayar selesai. Kita tidak diberikan satu harapan. Hidup ini kan butuh harapan. Gitu. Kedepannya kita harus seperti apa, gitu loh. Kita tidak pernah diberikan harapan, artinya sesuatu yang lebih memberikan prospek. Seniman ini kan nggak jalan di tempat, Mas. Ya kan, seiring berjalannya waktu makin tua, ya kan. Lah, kita juga tidak pernah diajarkan bagaimana memanage secara personal. Sehingga tidak sedikit seniman yang pada akhirnya harus mati tua sia-sia. Gitu loh. Lah, di sini karena kita melihat ada banyak campur tangan dari calon pemimpin kita yang paham tentang berkesenian, ya harapan kita di sana. Kita akan diberikan wadah yang memiliki perspektif. Sehingga kita diajarkan bagaimana memanage secara personal, baik dalam konteks kemampuan maupun keuangan kita. Masa depan kita tuh masih lebih diberikan harapan. Jadi nggak cuma seperti yang tadi kita omongin, main di sini ya, di istana, main di sini ya, bayar selesai sudah. Ya kan? Lah, memang kalau untuk yang berpikir secara industri, anak-anak muda sekarang, nggak ada masalah. Pragmatis saja, penting dibayar. Penting dibayar. Dan mereka orang-orang pinter. Gitu loh, orang-orang pinter yang sudah dengan segala konsep profesi maupun kehidupannya lebih baik. Nah, yang orang-orang tua ini, ya kan? Ini kan kayak bayi lagi yang dibutuhkan perhatian dan support yang lebih baik daripada anak-anak muda. Gitu loh. Lah di GSI inilah karena kita ngeblend antara yang muda, yang tua, yang milenial. Mas Polo punya cerita nggak tentang Mas Ganjar nih? Mungkin pernah ngobrol atau pernah melihat sesuatu yang menurut Mas Polo ini kayaknya jarang nih dilakukan oleh teknokrat atau pejabat-pejabat
di Indonesia ini misalnya. Ada sesuatu yang menarik gak dari kehidupan Pak Ganjar atau mungkin yang pernah Mas Polo lihat sejak awal beliau Saya melihatnya Mas Ganjar itu apa ya? Kalau dari kacamata seniman ya, beliau itu seniman serba bisa. Seniman juga gitu. Seniman juga, gitu loh. Karena Gitu. mungkin begini kali Mas ya. Mungkin kita bisa merasakan apa yang Mas Polo rasakan ini karena memang Mas Ganjar ini berasal dari kita. Iya. Ya, masa kecil beliau ya kan, dimana katanya beliau tinggal di kontrakan kecil, Iya. diusir, Iya. ya rumahnya dijual lalu masa cari kontrakan, jualan bensin dan sebagainya. Dan ini memang akhirnya membuat Mas Ganjar ini jadi apa ya, sensitif terhadap hal-hal kerakyatan. Itu dia. Jadi sejarah perjalanan hidupnya itu kan sudah banyak disampaikan. Bukan sekedar propaganda. Betul. Bahwa sebuah keberhasilan itu harus dirangkai dari kesulitan dan kemiskinan. Enggak. Artinya apa yang pernah rakyat rasakan ketika menjadi orang miskin. Beliau sudah menyampaikan, bahkan beliau sendiri sudah pernah menjadi pelaku sebagai orang miskin. Betul. Gitu loh. Jadi ketika beliau menjadi pemimpin, beliau sudah pernah merasakan. Ya pasti dengan sendirinya ketika orang sudah merasakan kalau jadi orang miskin itu nggak enak, pasti akan terfikirkan. Bagaimana caranya supaya orang nggak ngerasain kayak gitu. Itu dia, ya kan, gitu loh. Jadi kalau menurut Mas Polo nih gini. Kalau kan ini kita udah tahu ya, meskipun baru baca pres nih, ada Mas Anies, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar. Ya. Kenapa kita memilih Mas Ganjar, tidak Mas Anies dan tidak Pak Prabowo? Prabowo. Kalau menurut Mas Polo kenapa? Ya. Kenapa kita nggak jangan pilih Anies atau jangan pilih Pak Prabowo menurut ya ini kan subjektif ya, Iya. bukan kita mau menggiring opini, tapi kalau Mas Polo kan dengan kaos ini ya kita udah tahu lah arah preferensinya kemana gitu. Berarti kan rangkaiannya kembali ke awal. Bahwa memilih itu kan berarti menentukan. Ya kan? Sementara kita sebagai manusia ini oleh Tuhan kan dikaruniakan hati dan diberi karunia hikmat atau pikiran atau akal sehat. Ya kan? Lah akal sehat dan hati ini harus klop. Hati kita meyakini. Akal sehat kita membaca. Berdasarkan cara pintar orang-orang zaman sekarang adalah kita harus melihat rekam jejak melalui proses digital. Ya ini tadilah ketika pikiran dan hati ini klop, kemudian kita mengambil satu keputusan. Gitu loh Mas. Ambil satu keputusan untuk memilih yang baik dan benar. Banyak juga sebagian dulu teman-teman saya nih yang pro Jokowi dulu ya, yang pendukung Jokowi, yang kan diharapkan mendukung Pak Ganjar. Nah, yang membuat trigger mereka jadi males sedikit ya untuk mendukung Pak Ganjar adalah kejadian Piala Dunia U20 kemarin tuh kan rame tuh Mas tuh, yang Pak Ganjar katanya ya menjadi pemicu gagalnya itu dengan ya menuruti himbauan partainya, dan ini yang akhirnya membuat itu tadi stigma petugas partai dan sebagainya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Polo gitu ya, gimana sih cara kita membedakan seseorang ini melakukan tindakan keputusan berdasarkan kepentingan rakyat atau berdasarkan kepentingan misalnya partainya, golongannya, atau kepentingan pribadi? Seorang pemimpin itu kan apa Mas ya, sudah dengan segala pertimbangan yang terbaik. Entah dia hanya sekedar petugas partai atau entah dia berdasarkan kepentingan rakyat, ya kan. Artinya ya apapun keputusannya yang dia ambil itu sudah dengan berbagai pertimbangan. Cuman persoalannya ini kan sebetulnya kalau bukan saat ini tuh saatnya orang berbicara secara konteks apa namanya, persaingan dan lain sebagainya. Kompetisi ya. Ya kompetisi. Sehingga yang apapun hal sekecil mungkin itu akan digoreng. Sehingga menjadikan kelemahan satu dan yang lainnya, ya kan. Makanya, tapi percaya saya deh, rakyat Indonesia itu bukan orang-orang bodoh lagi.
Orang-orang cerdas semua sekarang ini. Baik yang masih Gen Z sampai yang udah sepuh-sepuh. Karena sekarang ini informasi itu udah nggak kayak zaman dulu, Mas. Zaman dulu itu kita kepengen dapat informasi aja beli koran, ngeluarin uang. Ya kan? Kita dulu kepengen mesti beli radio. Sekarang ini hanya cukup dengan gadget. Gadget saya handphone Ya kan? cukup. Ya kan? Gitu loh. Ada semua di sana. Ada di semua. Apalagi kita punya leluhur penting yang namanya Mbak Google itu. Persoalan apapun bisa ditanyakan di situ. Kalau saatnya kita sudah mulai mendekati pemilu, sudah nggak ada lagi lah ribut-ribut. Kita damai semua, ya kan? Betul. Damai semua, berjabat tangan, bergandeng tangan, ya kan? Kita sekarang zamannya adu gagasan pemimpin-pemimpin ini, ya kan? Zamannya pemimpin-pemimpin ini memberikan sesuatu yang logik, ya kan? Yang benar, bisa betul-betul dipahami dan diyakini oleh rakyat. Yes. Ya kan? Betul. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih pembicaraan kita yang lumayan seru ini bahwa Wah, aku kayak orang pinter ya. pinter Mas. Sri Mulat tuh nggak ada yang bodoh, pinter semua. Orang bisa ngelawak kayak Sri Mulat itu butuh kecerdasan tinggi. Nah, jadi kalau menurut saya nih yang bisa saya simpulkan adalah bahwa kita tidak boleh meng-underestimate rakyat juga. Bahwa seolah-olah rakyat bodoh. Ya, rakyat itu bisa melihat dari rekam jejak, dari dunia digital maupun dari apa yang mereka lihat ya. Iya. Jadi keputusan kita untuk memilih harus didasari dengan logika juga dan juga dengan hati nurani. Ini yang paling penting, ya kan? Yang bisa menyatukan kan ini dan ini. Yes. Jadi bukan hanya ini, membohongi ini, ya kan? Punya hanya ini, tapi meninggalkan ini harus satu, Mas. Yes. Oke, thank you Mas Mulo. Yes. Ya, kita udah dapat pengalaman cerita-cerita yang luar biasa. Oke guys, akhirnya selesai juga pembicaraan kita yang seru ini. Dan di sini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dan mendapatkan sedikit banyak cerita soal masa lalu, ya soal bagaimana Pak Ganjar mengenal dunia seniman dan bagaimana beliau bisa ikut ngeblend begitu luar biasa dengan dunia seniman, khususnya para pelawak Sri Mulat ini. Nah, semoga saja obrolan kita ini membuka mata kita, membuka pikiran kita, dan membuka hati kita untuk bisa memilih dengan hati yang bersih. Salam and open your mind.